para ibu dan bapak, para suster, saudari, saudaraku yang terkasih, keluarga besar KPKS Tangerang yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat atas pelayanan terbentuknya KPKS yang sudah berjalan selama 10 tahun. Terima kasih atas kehadiran KPKS Tangerang selama 10 tahun, yang pasti dengan satu dan lain cara ikut mempengaruhi dinamika kehidupan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan segala usaha kita untuk semakin mencintai sabda Tuhan dan mencari jalan-jalan baru untuk melaksanakannya, mewujudkannya demi kemuliaan Tuhan dan tentu saja demi keselamatan kita serta kebaikan seluruh gereja. Terusnya bagaimana ini? Saudari, saudaraku yang terkasih, sebetulnya saya merasa tidak usah mengatakan apa-apa, karena nanti kita akan masih ada pertemuan 2 jam ya. Saya khawatir kalau terlalu banyak yang disampaikan, nanti terlalu banyak pula yang dilupakan. Mungkin 1-2 renungan, moga-moga singkat, moga-moga. Ketika saya menyiapkan ibadah ini dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kalender liturgi untuk hari ini, saya tertarik pada 2 kata yang rasa-rasanya mirip maksudnya. Yang pertama adalah kutipan dari kitab Ulangan, kalimat yang terakhir, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Kemudian dari Injil Matius mengenai perintah kasih, kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu di akhir kutipan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu sempurna. Kedua kalimat ini mengingatkan saya pada ajaran gereja resmi, bukan pendapat saya, bahwa kita semua, siapapun kita, dalam status fungsi apapun, mempunyai panggilan yang sama. Dan panggilan itu dirumuskan di dalam konstitusi dogmatis tentang gereja pada nomor 11 dan 40. Nanti dicek apakah saya betul apa tidak. Isinya adalah begini: kita semua dalam status, peran, fungsi apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kekudusan, dan kesempurnaan hidup Kristiani. Ada 3 kata yang dipakai, maksudnya sama. Dan panggilan itu sangat jelas dalam kalimat yang tadi saya kutip dari Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, bencilah musuhmu. Tetapi yang diminta adalah berdoalah, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, kesempurnaan kasih. Pertanyaannya adalah apa maksudnya dengan kesempurnaan kasih itu? Salah satu jawaban yang tidak terlalu sulit untuk dibayangkan adalah
Kalau kita membaca percakapan Simon Petrus dengan Yesus sesudah Yesus bangkit, kita pasti hafal kisah itu. Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" Lalu Simon menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi kamu, mengasihi engkau." Itu kalau bahasa Indonesia. Ternyata kalau dicek di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata mengasihi yang di dalam bahasa Indonesia sama, itu aslinya tidak sama. Kalau diartikan secara sederhana, ketika Yesus bertanya kepada Simon, kira-kira di Indonesia kayaknya begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Itu kasih Kristus sendiri. Yaitu Simon tidak punya. Maka dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Kasih manusiawi, belum kasih Kristus. Antara pertanyaan dan jawaban tidak sambung. Tanyanya begini kok jawabannya begitu. Maka pertanyaan diulang lagi dengan kata yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Simon tidak punya, maka dia jujur mengatakan, "Kau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Ya kalau begitu terus nanti selesainya kapan percakapan ini? Nah, pada pertanyaan yang ketiga, Yesus menurunkan standarnya. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Nah, itu Simon punya. Maka dia menjawab seperti jawaban semula, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Selesai, karena antara pertanyaan dan jawaban sudah cocok. Kita melihat ada dua jenis kasih di dalam kitab suci. Kasih yang terbatas, kasih kita manusiawi, dan kasih Kristus, kasih Allah yang tidak terbatas. Pada waktu percakapan itu saya bayangkan Simon sadar betul bahwa kasihnya itu memang masih sangat terbatas. Maka dia menyangkal dia dan sebagainya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, perjalanan hidup Simon Petrus, ia bertumbuh sedemikian rupa sehingga akhirnya dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pada waktu itulah kasihnya menjadi sempurna. Itu panggilan Petrus. Dan panggilan Petrus itu tidak hanya untuk dia, tetapi juga untuk kita semua. Itulah yang diajarkan oleh gereja dalam konstitusi dogmatis nomor 40 tentang gereja nomor 40 dan nomor 11 itu. Panggilan ini, gagasan ini ditegaskan lagi oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018. Beliau menulis satu anjuran apostolik yang judulnya itu bersukacita dan bergembiralah. Itu judul besarnya. Lalu di bawahnya ada judul kecil, subjudul panggilan menuju kesucian di zaman modern. Tentu baik kalau dibaca dokumen itu, tetapi kira-kira begini. Paus Fransiskus seperti biasanya memberikan contoh-contoh yang sangat sederhana, gampang dipahami. Beliau mengatakan begini, menjadi kudus itu bukan monopoli segelintir orang.
Semua dipanggil menuju kekudusan. Secara umum konsepnya adalah kita berjalan menuju kesempurnaan kekudusan, kesempurnaan kasih. Kalau kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan kasih yang sepenuh-penuhnya. Itu saja konsepnya. Lalu diberi contoh. Nah, ini contohnya ini menarik. Apakah Anda seorang anggota tarekat religius? Seperti Suster, seperti Romo Marti, seperti Romo Adi, ini anggota tarekat religius ini. Hayatilah hidup Anda dengan sukacita. Sederhana kan? Jadi nanti kalau Romo Adi kelihatan murung, itu tolong diingatkan. Ini bukan jalan menuju kesucian, kamu murung itu. Harus wajah sukacita. Apakah Anda seorang ibu, bapak di dalam keluarga? Hayatilah janji Anda di hadapan Tuhan, di depan altar, dengan tekun dan setia. Jalan menuju kesucian. Apakah Anda seorang pekerja? Laksanakanlah tugas kalian, tugas Anda dengan jujur dan tulus. Apakah Anda seorang pejabat publik? Jalankanlah tugas Anda, tidak untuk memikirkan diri sendiri, tetapi selalu untuk kebaikan bersama. Nasihat bagus untuk para menteri dan presiden ini. Kalau mau masih ditambah, apakah Anda termasuk angkatan-angkatan di KPKS Tangerang? Silahkan menjawab menurut keyakinan masing-masing. Dengan demikian, kita boleh yakin bahwa keikutsertaan para ibu dan bapak, peranan para bapak dosen di tempat ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi adalah jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Kalau para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian meluangkan waktu untuk hadir, mengikuti KPKS dengan menyisihkan tugas-tugas yang lain, itu adalah jalan, langkah-langkah kecil menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian itu. Moga-moga dengan keyakinan seperti ini, komitmen kita untuk terus berusaha menyediakan waktu, mempelajari sabda Tuhan dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya, menjadikan kita semakin bersemangat, karena inilah salah satu jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian. Dengan keyakinan ini, marilah kita rayakan ulang tahun ke-10 KPKS Tangerang dan kita lanjutkan ibadah kita.